Nah, keempat harinya itu kita mulai merasakan ada keanehan di sekolah itu. Apa tuh? Sosoknya tuh nenek-nenek bungkuk, sangat bungkuk. Tapi rambutnya sampai lantai, Bang. Rambutnya sampai lantai? Sampai lantai. Okay. Iya, Bu, pakai masker. Terus ibunya ngasih unjuk salah satu foto, ya bapak itu, Bang. Yang ini bukan Mas, kayak gitu. Depan sekolah itu tiba-tiba warung Madura juga nggak tahu kenapa tutup, Bang. Warung Madura harusnya buka nih ya? Iya. Karena rata-rata bahkan jam lah. Iya, bahkan Ustadz Jafar pun bilang iya. Warung Madura itu 24 jam. Iya, betul. Kiamat aja buka setengah hari ya. Yo, what's up bro? Selamat datang di Omah Bang Bro. Ya, jadi pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang memiliki profesi sebagai seniman jalanan atau kalau bahasa kerennya street art. Ya, jadi beliau memiliki cerita yang menurut gue juga lumayan horor, di mana dia sempat menggambar di salah satu tempat, bahkan sering banget beliau ketika menggambar di malam hari, di jalanan ataupun di tempat-tempat yang beliau gambar, itu banyak gangguan. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja sama narasumber kita. Halo, siapa namanya Bang? Rian. Bang Rian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Ini sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang masih sibuk di proyek-proyek gambar juga sih, Mas. Oh, lagi gambar-gambar. Lagi gambar di mana sekarang? Sekarang lagi gambar di salah satu PAUD sih, di kota dekat rumah sih. Kota Tangerang ya? Ya, masih Tangerang juga. Siap. Terakhir dari sana kapan? Terakhir gambar itu ya bulan lalu sih. Bulan lalu? Ya, ada proyekan juga sih. Oke, siap. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, tentunya kita ada ritual nih Bang Rian. Apa tuh ritualnya? Ada ritual, jadi layaknya tuan rumah. Kalau siap. kedatangan tamu tentu harus menyuguhkan air minum. Siap. Silakan diminum Bang Rian. Diminum nih Bang? Iya, baca mantra dulu. Apa tuh mantranya? Bismillah. Kan kita muslim. Iya, bismillah. Oke, jadi teman-teman, ini kita kedatangan narasumber bernama Rian yang memang profesinya sebagai seniman jalanan ya, atau street art. Dan gue juga ketemu sama beliau ini udah 2 kali ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 kali. Dan gue sempet minta dilukis wajah gue. Ini ada di belakang. Nah, kalau kalian lihat, jadi yang ngelukis ini Bang Rian. Kalau ngelukis kayak begini nih, sulit nggak sih? Sebenarnya kalau untuk ngelukis ya tergantung gambarnya sih Bang. Kalau misalkan emang dia berwarna, kemungkinan durasi pengerjaannya ya lebih lama dikit lah. Lebih lama ya. Kemarin ngerjain lukisan ini berapa lama? 3 hari sih. Itu kerja santai sih, maksudnya nggak diburu-buru juga sih. Cuman emang luar biasa hasil karyanya nih bener-bener. Terima kasih banyak. Mirip sama foto yang gue kirim waktu itu. Terima kasih Bang. Cuman emang hitam putih karena waktu 3 hari ya. Iya. Kalau mau full dikasih warna ya maksimal lah kurang lebih 5 hari lah. Oke, 5 harian. Ya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita masuk ke inti dari obrolan di mana Bang Rian memiliki pengalaman horor tentunya. Bang Rian bisa diceritain nggak pengalaman apa yang Bang Rian alami? Jadi waktu itu kejadian kurang lebih seingat saya sih di 2018 silam, itu tepatnya di bulan Juni. Itu kita dapet salah satu proyekan yang secara tiba-tiba. Maksudnya ini proyekan kita belum ada omongan sebelumnya, belum ada obrolan sebelumnya. Next bulan depan kita ada proyekan di lokasi ini. Ternyata tiba-tiba temen ngabarin, Mas, tanggal sekian kita ada proyekan nih. Cuma untuk proyekannya ini deadline-nya mepet. Makanya waktu itu kita langsung ketemuan sama kepala sekolahnya. Setelah dari kepala sekolah habis ketemuan, kita brief bareng soal semuanya, konsepnya segala macam. Dilaksanakanlah pada tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 11 Juni 2018. Oke, 19 Juni ya. Nah, dari situ kita cek lokasi semua. Kita
oh ini spotnya di sini, ini temboknya di sini, ini gambarnya di sini gitu. Segala macam kita udah siapin, kita udah prepare alat sama alat tempur kita. Hanya kepala sekolah itu ada yang bikin kita jangkal. Apa tuh? Yang bikin kita jangkal itu dia cuma pesen, Mas kalau bisa gambarnya dari pagi sampai sore aja. Dari pagi Sampai sore aja. Sampai sore aja. Iya. Oke. Sedangkan latar belakang anak gambar itu mode on atau mode mata meleknya itu di jam malam ketemu subuh, Bang. Oh, ibaratnya bisa lebih maksimal ketika mengerjakan malam hari. Iya. Oke, lalu? Ketika pagi sampai siang itu dia ngantuk, Bang, pasti, Bang. Oke, ngantukan ya. Jadi hari kita tuh dibalik, Bang, gitu. Iya. Nah, kita udah bilang sama kepala sekolah, Bu, ini kan proses pengerjaannya waktunya agak singkat ya, Bu ya. Sedangkan spot atau media yang kita lukis ini sangat banyak. Oke. Kalau misalkan mau waktunya dipersingkat atau waktunya mau dipercepat, mau nggak mau kita harus nginep, Bu, gitu. Dikasih target berapa hari tuh? Kita kasih target cuma 2 minggu. Selama 2 minggu? Iya. Oke, dan itu spotnya panjang banget, Bang. Oke. Kurang lebih ada 9 kelas dari ujung ke ujung. Oke. Itu lantai bawah doang. Jadi yang spot yang kita gambar itu lantai bawah doang, termasuk tangga menuju lantai 2, di bawahnya ada WC, itu juga digambar, Bang. Oke. Nah, awalnya sih berjalan lancar aja, Bang. Isi ibu cuma bilang, Mas kalau bisa sampai sore aja. Cuma pas waktu di situ kita bantah, Bang. Karena kita nggak bisa kalau misalkan kita gambar itu nggak sampai malam atau nggak nginep. Oke. Alat-alat udah kita preparein semua segala macam, termasuk sound system biar kita ada hiburan lah ibaratnya. Oh, biar nggak bete ya. Biar nggak bete, karena kerja malam kalau misalkan emang nggak ada hiburan kita bete juga, Bang. Iya. Buat nge-refresh otak juga. Waktu berjalan kurang lebih 2-3 hari, 4 hari. Nah, keempat harinya itu kita mulai merasakan ada keanehan di sekolah itu. Apa tuh? Jadi kurang lebih malam keempat atau malam ketiga itu, saya lupa itu. Jadi depan sekolah itu, Bang, ada warung Madura. Abang tau lah kalau warung Madura itu buka 24 jam. Iya. Nah, ketika pas kurang lebih kita nginep itu, di situ mulai kejanggalan itu awalnya tuh temen yang terus saya jadi merinding kan ngomongnya itu. Mas, ini kok lampunya redup-redup yang bagian pojok. Karena yang lampu dinyalain itu hanya bagian bawah, Bang. Oh. Seluruhnya bagian atas itu dimatiin. Mati. Ya. Dan penjaga sekolah pun itu kita gerbangnya dikunci, Bang, karena di situ rata-rata katanya sih info warga sekitar banyak orang iseng, makanya dari penjaga sekolah itu gerbang dikunci. Takut maling ya? Iya, karena kita bawa kendaraan di situ. Yeah. Pas ketika lagi proses gambar, kurang lebih menjelang subuh itu, Bang, kalau nggak salah. Ya, seingat saya itu menjelang subuh sekitar jam 3-an lewat lah. Itu angin kencang, Bang, awalnya. Tiba-tiba angin kencang, lampu mati, Bang, semua mati. Otomatis kita break kan? Iya. Kita break, maksudnya kita mau telepon penjaga sekolah karena udah larut malam, mungkin dia tidur. Terus kita mau minta tolong ke siapa? Depan sekolah itu tiba-tiba warung Madura juga nggak tahu kenapa tutup, Bang. Warung Madura harusnya buka nih ya? Iya. Karena rata-rata bahkan jam lah. Iya, bahkan Ustadz Jafar pun bilang warung Madura itu 24 jam. Iya, betul. Kiamat aja buka setengah hari ya. Iya. Dan itu tutup, Bang. Kita benar-benar kita bertiga ya, lokasi di situ tuh kita bertiga. Saya ingat banget itu malam Jumat, Bang. Cuma nggak tahu itu, saya nggak ngeh kalau itu malam Jumat atau apa. Temen soalnya pas waktu sebelum kejadian itu dia nyalain sound kencang banget, Bang. Oh. Kita putar musik itu sangat kencang. Oke. Iya. Setelah dari itu abis angin kencang, lampu mati. Semua itu udah kita ya mulai parno duluan, Bang. Ini kenapa kok tiba-tiba mati gitu kan. Selang ya 10 menit 15 menit lah kita habis ngobrol. Itu angin kenceng terus ngegedor-gedor pintu, Bang. Kalau lagi ditutup itu pintu sekolah kan kebuka 2 ya mungkin ya.
dek 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 gitu. Oh. Itu kencang banget bang, atas bawah. Atas bawah. Atas bawah, lantai 2 dan lantai 1. Itu dia buka tutupnya tuh barengan. Bukan buka tutup. Posisi pintu ketutup tapi kegedor kencang. Dek 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 gitu. Karena anginnya kencang banget bang. Oke. Nah dari situ kita mulai panik kan, takutnya angin kenceng, kita posisi lagi di luar. Nah di situ tuh mulai ada penampakan bang di situ bang. Ngelihat bang, kita bertiga ngeliat semua. Apa penampakannya? Sosoknya tuh nenek-nenek bungkuk, sangat bungkuk, tapi rambutnya sampai lantai bang. Rambutnya sampai lantai. Sampai lantai. Dan itu posisinya gimana ya? Kalau kita ini kan lorong nih bang, lorong kamar mandi, tangga. Kalau di SD itu kan tangga itu pasti bawahnya kamar mandi. Iya, iya. Nah, tempat gambar yang teman saya ini pas banget di samping kamar mandi. Nah, saya di sebelahnya. Kita kan bagi spot satu-satu, Bang. Oh. Iya, sederetan. Nah, otomatis saya ke tempat kedua. Ke tempat ketiga itu teman saya. Nah, yang itu di tempat teman saya yang pas sebelah SD. Sebelah WC. Sebelah WC. Iya. Dan itu kita lari terbirit-birit, Bang. Yang pertama lihat siapa itu? Teman saya. Oh. Itu dia langsung, Mas. Itu apaan gitu. Pas saya lihat udah ngibrit semua bang. Di situ kita udah nggak mikirin yang namanya mikirin chat, HP atau apa. Kita panik bang, lari semua. Kayak kita lagi ngejar maling, terbirit-birit. Mau keluar kita nggak bisa. Sampai manjat pagar pun kita nggak bisa bang, karena pagarnya tinggi banget. Oh. Di situ kita panik dan itu lama banget bang. Itu si nenek-nenek itu muncul lama banget. Jadi turun tangga itu kan pelan itu dia. Sangat pelan. Ngeliat mukanya nggak bang Rian? Enggak. Kalau muka enggak. Cuma aduh. Rambutnya gimbal panjang bang. Rambut gimbal. Sampai bawah. Real itu saya ngelihat itu mata kepala saya itu sampai bawah bang. Rambutnya sampai lantai. Sampai lantai. Sampai nyentuh lantai. Sampai lantai. Itu dari atas dia jalan. Dari atas dia jalan ke bawah pelan. Nah, dan itu posisinya bu. Itu dari situ masih angin kenceng. Tapi pas waktu ketika kita udah panik, lama-lama kita lihat dia hilang bang lama-lama. Sebentar, itu Bang Rian ngelihat benar-benar memastikan kalau itu tiga-tiganya ngelihat. Iya. Kita bertiga ngelihat. Bukan cuman sekedar halusinasi. Bukan. Itu first time saya, ya kita orang awam bang yang nggak tahu apa-apa, kita dikasih lihat begitu. Dan itu kita semua setelah itu udah nggak sempet mau ngelanjutin gambar, panik iya. Dan kita sampai sekarang pun saya kalau ceritain itu masih merinding ya, karena pas ketika kalian lihat lalu kalian panik. Sangat panik. Lari bareng tuh ya tiga-tiganya. Lari bareng. Yang bikin apesnya lagi pagar dikunci dari luar. Iya. Pagar dikunci dan kita kok anehnya gitu loh. Momennya kenapa pas gitu, sial banget itu mah. Madura itu nggak ada orang bang. Kalau Madura buka mungkin kita teriak-teriak minta tolong dah. Bukain pagarnya. Lalu di depan pagar aja? Iya kita di depan pagar aja bang. Sampai pagi. Sampai abis azan itu azan mulai berkumandang itu subuh. Itu kita mulai agak tenang. Nah mulai ada orang lewat satu-satu. Nah saya bilang ke tetangga itu suruh minta panggilin penjaga bukain pintu. Berarti jalan keluar itu nunggu subuh ya? Langsung pulang bang kita bang. Langsung pulang? Pulang bang. Cuma kita di siangnya kan ketemu lagi sama kepala sekolah. Kepala sekolah udah ngasih himbauan. Tuh kan mas, kata saya juga apa. Terjadi apa yang diomongin kepala sekolah ya. Tapi sebelum orang lewat pas sholat subuh itu, di antara kalian ada yang ini nggak sih mentalnya sampai drop gitu, sampai mungkin histeris atau nangis? Histeris atau nangis sih enggak. Paling yang lebih kelihatan langsung ya dari saya tuh pucat sih bang kita bang. Muka kita udah kelihatan bener-bener face kita tuh sangat pucat karena gimana ya bang. Aduh, saya nggak bisa di deskripsiin ya. Deskripsiin lewat obrolan sih, maksudnya suasana itu bener-bener kita panik banget bang, super panik bang, karena kita nggak pernah lihat begituan. Terus tiba-tiba
ada sosok penampakan kayak gitu kan, dan itu durasinya lumayan lagi. Tapi Bang Rian masih inget bentuknya? Masih Bang. Kalau aku minta, ini aku mau beli karyanya nih Bang. Aku minta lukisin apa yang Bang Rian lihat, terus saya bayar. Gimana? Udah bisa, tapi saya deg-degan ini Bang. Sumpah Bang. Gimana? Sampai sekarang Bang. Takut saya sebenarnya. Kalau Cuma mau ya, saya beli karyanya. Ntar biar saya pajang di sini ntar. kalau itu ya boleh lah. Boleh saya, adil ya? Ya dia tak tapi Oke. setelah ini ya Bang, soalnya saya nggak berani soalnya. Iya. Itu sangat serem banget asli. Nah, yang bikin lebih ngeri lagi, setelah teror itu, pas pulang ke rumah ada kejadian lagi nggak sih yang bikin ngeri lagi? Setelah pulang sih aman-aman aja Bang. Aman-aman aja. Pas balik lagi Bang. Oh, balik lagi. Iya, Karena Bang. target 2 minggu ya? Iya, karena target kita cuma 2 minggu space kita, dan itu ya namanya udah masuk DP Bang. Iya, hari Mau nggak keempat mau. lagi muncul ya? Iya, mau nggak mau harus kelar Bang. Iya. Dan itu hari selanjutnya kita nggak nginep Bang di situ Bang. Jadi pulang pergi. Pulang pergi sampai malam, tapi kita Oh. tetap sampai malam Bang. Tetap sampai Jam malam. 12 lewat, jam 2. Cuma Oh, kita nggak tidur di situ. Oke. Awalnya tuh kita tidur. Masih ada gangguannya? Masih Bang. Cuma temen sih yang ngerasain. Hmm. Kalau saya lawan sih. Cuma temen kan kita gambar sampai pojok tuh Bang. Di pojok itu temen ngeliat lampu atas itu nyala Bang. Mati nyala. Oh, masih ya? Masih. Dan dapat infonya dari, karena kan setelah dari kejadian itu kita nanya dulu sama warga sekitar lah Oke. ibaratnya. Kita minta perlindungan ketika kita nanti misalnya terjadi apa-apa lagi. Saya minta kunci gerbang juga jangan digembok lagi. Oke, karena takut kejadian Iya. lagi. Dan itu infonya memang di situ tuh bekas angker Bang, tempat angker. Oh, tempat angker. Jadi kalau nggak salah setahu saya itu tuh bekas tanah makam yang dijadiin sekolah Bang. Oh. Dan saya baru tahu setelah itu, ya udah mau selesai lah. Sebelah sekolahan itu makam Bang. Berarti sekolahan itu sebelahnya makam. Iya Bang, makam. Dan kemungkinan di atas bangunan sekolah itu juga bekas makam juga ya. Kemungkinan. Wow. Tapi ngomong-ngomong lukisan tadi kita deal ya. Ya Deal. insya Allah dah. Coba saya Karena coba. masih ada space nih buat naruh Ya, lukisan. saya coba Bang. Iya. Dan itu saya kagetnya pas waktu ketika lagi naik, masa sih ada makam gitu kan. Pas saya lihat dari dalam kelas itu kelihatan Bang. Dan itu sontak kaget Dari jendela ya. dari jendela dalam kelas. Nah, itu reaksi Bang Rian sama teman-teman gimana tuh? Mau udahlah mendingan gue balikin aja deh DP-nya Ya, atau enggak lah, masih Bang. lanjut? Karena kita udah setengah jalan Bang. Udah setengah jalan, Iya ya. Bang, mau nggak mau harus selesai. Dan itu kan waktu itu kita dapat garapan itu pas waktu mau proses ada lomba Bang antar sekolah, makanya mereka ngundang kita. Oh. Ya Tapi Bang Rian nggak tahu tuh sebelumnya nggak tahu Bang, kalau itu ada pemakaman di situ. ada makam TPU atau sebelah sekolah itu kita nggak tahu Nggak tahu sama sekali. sama sekali. Dan nggak nyangka juga. Dan nggak nyangka ketika malamnya kejadian seperti itu. Wah, Oke. Nah, Bang Rian mungkin sempat ngelakuin ini nggak kayak minta maaf atau ritual-ritual? Karena kan sebelum kejadian tadi cerita sempat nyetel musik Ya. dengan suara kenceng ya. saya di malamnya itu setelah kejadian, di malam berikutnya saya minta maaf itu. Oke. Jadi kita bertiga, cuma saya yang bilang karena saya di situ ibaratnya penanggung jawab dari semua proyek itu Bang. Oke. Jadi Kayak saya minta, isinya ya? minta maaf kalau kemarin itu ya kita semua yang ada di sini tuh bikin berisik atau bikin gak nyaman. Oke. Kalau misalkan penunggu sini memang ada ya kita minta maaf gitu. Nah, menurut Bang Rian, sosok nenek-nenek itu penunggu dari makam-makam itu atau memang sosok jin yang menyerupai aja? Kalau dapat ini, saya sih dapat info dari warga sekitar ya. Memang nenek itu penunggu sekolah situ Bang. Oh. Iya. Saya nanya ke orang ke satu dengan orang ke yang lain, jawabannya sama. Jawabannya sama. Semua pernah lihat sosok nenek-nenek itu. Berarti memang nenek itu Iya. penghuni sekolah Iya betul Bang. SD itu ya? Kalau kalau abang lihat sosok neneknya itu benar-benar serem Bang. Itu nggak nampakin mukanya aja kita
larinya pakaiannya lusuh bang. Pakaian tradisional atau Enggak, pakaiannya itu putih bungkuk begini, cuma rambutnya gimbal acak-acakan gitu bang, cuma sampai lantai bang, wajahnya nggak kelihatan ya? nggak kelihatan bang. Berarti sambil nunduk begini aja. Iya bang, pokoknya kalau dari turun tangga kan otomatis sebenarnya bisa lihat wajahnya ya bang ya, cuma karena saking gimbalnya atau lebatnya gitu itu nggak kelihatan bang mukanya. Oke. Tapi Bang Rian yakin nenek tersebut muncul karena nyetel musik atau ada Iya. hal lain? Saya yakin bang, dia Karena merasa musik. terganggu bang, Bukan karena hal lain ya? bukan karena hal lain, karena ya sebelumnya selama project yang lalu-lalu di tempat lain pun ada bunyi suara atau apa kita masih nggak ngehirauin bang. Oke. Tapi ini benar-benar ditongolin, ya apa boleh buat kita panik bang. Iya bener sih, jadi kayak buat kita semua juga ini bisa diambil inilah hikmahnya lah. Jadi nggak semua tempat atau tempat sembarangan itu kita bisa melakukan seenaknya. Betul. Ya kan, karena ada istilah juga di mana bumi berpijak, disitulah langit kita junjung. Iya, betul. Betul kan? Betul bang. Jadi kita nggak pernah tahu kondisi yang saat itu kita datang ada penunggunya atau enggak. Betul. Allahu a'lam, tapi kayak gitu. Nah, setelah kejadian ini Bang Rian jadi lebih hati-hati nggak dalam pilih tempat kerja? Kalau untuk hati-hati kayaknya pasti hati-hati sih bang, cuma kita lebih apa ya, lebih lihat kondisi sekitar sih. Oke. Kita perhatiin baik-baik, takutnya, dan ngejaga lisan lah paling pastilah itu. Betul. Takutnya kita ngomong ngasal kan penunggu sekitar ngerasa terganggu. Betul. Itu takut banget bang, keulang lagi bang. Betul. Sebenarnya terlepas ada makhluk halus atau enggak, yang namanya kita jaga attitude sebenarnya dimanapun. Jangankan ke makhluk halus, malah lebih bahaya ketika kita berhadapan sama manusia. Betul bang. Karena itu bisa langsung lebih berasa efeknya. Nah Bang Rian tuh kapok nggak sih buat melukis atau art malam hari? Kalau untuk gambar kapok sih enggak bang, karena itu udah melekat di hati bang. Udah Itu job desk ya? Iya udah job desk pribadi. Oke. Jadi mau apapun itu medianya, gambarnya, ya lakuin aja. Karena itu udah mau nggak mau udah jadi fashion kita bang. Oke. Jadi udah jadi ibaratnya mata pencarian lah, gitu bang. Jadi apapun medianya, tempatnya, terjang aja. Yang penting kita niat baik dan awalnya kita nggak ngeganggu dah. Intinya cuma itu doang. Nah Bang Rian, kalau waktu bisa diputer, Bang Rian balik lagi ke sekolah tersebut, apa yang pengen Bang Rian rubah di sana? Paling ya saya cuma mau bagusin lagi gambarnya, sama yang terutama ya minta maaf sama penunggu sana kalau misalkan waktu lalu saya pernah buat salah dan merasa salah bang sama penunggu sana, karena kita udah ngacauin suasana di sana sama teman-teman kita tuh. Jadi kita nggak bisa ngondisiin situasi di sana bang. Kita minta maaf banget, paling itu aja sih. Berarti pada intinya kalau balik lagi ke sana nggak mungkin nyetel musik dengan suara besar ya? Iya. Dan itu udah sangat pasti. Makhluk halus saja, ya bisa dikatakan tanda kutip makhluk halus ya, karena Bang Rian ngelihat sosok nenek-nenek yang bungkuk di tempat sekolahan terganggu dengan suara musik yang kencang. Iya. Apalagi manusia yang pendengarannya keganggu, juga genteng-gentengnya sampai ambruk, lalu gapura harus dirobohin dulu untuk lewat sound, pasti keganggu banget sih. Betul. Sound apa namanya? Sound itu bang yang besar itu bang. Yang besar. Iya. Yang kita bawa prepare. Benar-benar terniat itu kita bawa. Tapi nggak sampai ngancurin gapura lah ya. Kalau lewat. Enggak lah, nggak nyampe lah. Kita gotong bang itu. Mudah-mudahan Bang Rian bisa jadi pelajaran lah ya. Amin, untuk bang. Di tempat-tempat yang lain. Ternyata itu ada penunggunya, jangan sembarangan juga. Tapi ini pelajaran juga buat gue. Kadang gue ketika masih ngonten explore itu kadang di tempat-tempat angker malah ngomongnya bercandanya berlebihan gue juga kadang. Betul. Nah Bang Rian, selain ini kan udah selesai nih ya, singkat cerita berarti udah selesai job desk yang di SD, berarti gangguannya udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada lagi sih. Udah nggak ada lagi. Nah punya pengalaman lain nggak setelah dari itu? Selepas dari project itu
kita lanjut ke Bekasi bang. Habis lanjut ke Bekasi, kita break dulu sebulan kalau nggak salah. Tapi masih di tahun yang sama itu kita dapat lagi, bukan tim saya sih. Jatuhnya saya dicabut sama orang lain. Maksudnya kita jadi connect lah ibaratnya. Berarti bukan PIC-nya di sana ya? Bukan bang, bukan penanggung jawab. Kita sebagai connect di sana. Itu kita terbang ke Malang bang. Nah di Malang itu rencana buat kolam renang. Saya didapat tugas gambar di salah satu kolam renang di Malang. Itu yang jadi hal mistisnya itu ketika pas saya sampai di sana bang. Berarti begitu sampai langsung berasa tuh? Mulai ada kejanggalan bang. Mulai ada kejanggalan? Iya, mulai ada kejanggalan. Kejanggalannya itu pas waktu ketika kita datang sampai itu kita disambut sama bapak-bapak. Pakaiannya pakaian dinas security bang, kayak hitam kebiru-biruan itu. Baju safari gitu ya? Baju seragamnya. Dan itu pakai masker, rambutnya rada ubanan. Nah itu dia langsung nyambut kita, Mas yang mau ngelukis ya, kayak gitu. Oh iya pak, gitu kata temen itu kan. Oh iya, mari saya antar, gitu. Diantarlah kita ke tempat spot gambar itu pak. Berarti si bapak-bapak itu nyamperin Mas Rian ya? Iya, sama tim kita. Kita bertiga juga waktu itu di situ. Disamperin di situ, terus kita diarahin untuk menuju tempat spot gambarnya sama beliau. Yang kolam renang ini? Iya. Kita atur strategi segala macam, udah super. Sampai di jeda siang itu dia masih ada bang di belakang kita. Ini Bang Rian mikirnya nih, bapak-bapak ini warga sekitar atau dia pekerja di situ? Iya, salah satu pekerja situ atau warga sekitar. Antara itulah yang ngira ya. Kita nggak ada kepikiran kalau itu apa gitu ya. Lalu selanjutnya ya berjalan aja gitu bang, seperti biasa. Kan kita di sana tuh 3 hari doang bang. Berarti sebentar bang. Nginepnya di mana tuh? Nginepnya di situ. Nginepnya di tempat. Iya di tempat. Nggak kapok ya? Karena kita mau nggak mau pekerja murah bang ya. Kita udah nginep, selang 2 hari menuju finish atau menuju selesai itu kita diinfoin bang sama ibu-ibu yang dagang di sekitar tempat itu. Kan di mana satu proyek itu pasti ada warung gubuk lah, tempat di mana para pekerja proyek itu istirahat, makan. Itu ditanya, Mas, saya perhatiin dari awal datang ke sini kok langsung tahu ya tempat ngelukisnya di mana? Lah Bu, kan saya dikasih unjuk, kata saya gitu. Dikasih unjuk tempatnya sama bapak-bapak gitulah, rada tua gitu. Bapak-bapak, security di sini Bu, di sini nggak ada security Mas. Di sini nggak ada security Mas. Lawang orang tempatnya aja belum jadi, mana ada security. Terus siapa dong yang nganterin? Nah di situ teman saya langsung nyelak, bener Bu, kita diantarin sama security. Ya kita nggak tahu, nggak mungkin tahu tempatnya kalau nggak diantar sama beliau. Iya bener. Karena tempatnya ada lumayan luas bang. Sesampainya cerita itu kita langsung dikasih tahu bang sama ibu itu. Orangnya emang kayak gimana kayak gitu. Orangnya rambutnya rada ubanan Bu di sebelah sininya. Si ibunya bilang pakai masker nggak? Ibunya langsung nebak tuh ya. Iya, pakai masker nggak? Iya Bu, pakai masker. Terus ibunya ngasih unjuk salah satu foto, ya bapak itu bang. Yang ini bukan Mas, kayak gitu. Foto? Iya. Ibunya punya foto yang nganter kita itu. Gila, merinding gue. Sumpah bang. Itu lalu? Abis ibunya langsung nyebut astagfirullahaladzim Mas, yang bener Mas, jangan ngada-ngada kayak gitu. Bener Bu, kita semua bertiga diiringin sama dia. Ditemenin. Dan kata kuli proyek yang lainnya itu, di sini mah nggak ada security Mas, aneh-aneh aja Mas mengarang lah. Siapa yang ngarang? Masalah tiga-tiganya ngeliat. Iya, tiga-tiganya kita bareng. Gitu.
Terus di situ singkat cerita kita mau pulang, itu kita izin pamit sama ibu sekalian bayar jajanan kita selama di sana. Terus nanya asal usul, itu tuh ternyata bekas penggilingan padi bang. Oke, Lahan bekas itu penggilingan ya padi. cuma dibeli sama salah satu kontraktor untuk dijadikan lahan kolam renang. Oke. Nah, gue masih penasaran sama bapak tadi pas ditunjukin foto itu, si ibu itu bilang apa? Cuma nyebut astagfirullahaladzim. Nggak ngasih tahu apa-apa lagi. Ngasih tahu sih bang. Apa katanya? Jadi si bapak ini dulu tuh salah satu bos atau mandor gitu di penggilingan penggilingan padi. itu, iya. Dan itu dia meninggal karena serangan jantung. Oh, ternyata udah meninggal. Udah meninggal. Udah 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu. Dan lu pas ke warung itu yang nanya duluan Bang Rian atau Si ibu. Si ibu langsung ngasih tahu. Si ibu yang ngasih tahu. Karena kita pas waktu datang kita langsung tahu jalan bang. Nggak ibaratnya kita nggak nyapa yang lain, kita hanya berhadapan sama si bapak-bapak itu. Oke. Nah pas Bang Rian sama teman-teman ngelihat foto si bapak itu, apa yang di pikiran kalian? Takut bang. Karena kita nggak tahu kalau yang ternyata nuntun kita itu orangnya udah nggak ada. Tapi kan belum dikasih tahu sebelumnya, baru ditunjukin foto. Kalau pas waktu kejadian awal kita datang mah biasa aja bang. Karena fisiknya, bentuknya ya manusia normal, nggak ada ibaratnya muka pucet atau gimana. Kayak orang normal ya. Orang normal. Nah pas si ibunya nunjukin foto, terus itu pas kalian waktu kita udah mau selesai kan bang. Iya, kalian bilang iya, ibunya cuma ngucap astagfirullahaladzim. Iya. Karena kita dijaga sama si bapaknya itu cuma dari pagi sampai siang, selebihnya nggak pernah ketemu lagi. Pas si ibu warung bilang astagfirullahaladzim, apa yang ada di pikiran kalian? Ya kaget kita, ada apa kok astagfirullahaladzim? Karena kan ya orang kalau ngomong kayak gitu kan kita jadi tanda tanya bang, ini ada apa gitu. Oke. Ternyata yang dikasih tahu beliau orangnya udah nggak ada. Tapi Bang Rian yakin ya, yang nemenin Bang Rian sama foto yang ibu tuh tunjukin orangnya sama? Sama bang, itu persis sama. Dan kita bertiga pun bilang sama bareng. Iya bu, itu fotonya. Nah itu si bapaknya meninggal tahun berapa? Ibunya cerita nggak tuh? 10 tahun yang lalu, berarti kalau di 2018, di 2008. Sekitar 2008 yang lalu. Oh itu udah lama meninggal sebenarnya. Lama. Dan sejarahnya itu bekas penggilingan padi. Penggilingan padi. Iya. Si bapak itu mandor di sana. Di penggilingan padi. Iya. Wow. Merinding saya bang. Lu ngerasa waktu itu bapaknya kayak menjaga tempat itu atau kayak gimana sih Bang Rian? Kalau yang waktu kita diantar sampai ke lokasi tujuan itu, kayaknya dia memang penjaga atau mengamati situasi sekitar sih. Memang menjaga ya. Karena kita selepas dari itu yang gak diapa-apain lagi sih. Kita hanya diantar sampai ke tempat tujuan, dan yang anehnya juga kayaknya orang-orang nggak ngelihat deh kalau kita tuh diantar sama beli. Orang lain nggak ada yang lihat tuh ya? Sepertinya nggak ada yang ngeh. Nah, gimana reaksi Bang Rian sama teman-teman pas tahu kenyataannya? Sontak kaget bang, dan itu kita jadi agak takut. Mana pas waktu kita tahu itu proses mau maghrib gitu. Kita tahu karena kan kita mau closing bang, mau selesai, udah mau selesai. Nah pas ibu warung cerita, Bang Rian ke flashback gak sih langsung pas pertama kali ketemu sama bapaknya? Iya. Cara si bapaknya ngomong, iya. Cara nyapanya. Awalnya tuh saya ingat banget, jadi saya kan langsung kepikiran, Mas ini yang mau ngelukis. Oke. Iya pak, ini yang mau ngelukis, kita yang mau ngelukis gitu. Dari basa-basi dulu bang sama teman itu, cuma saya dengar dari Tangerang jam berapa? Dari pagi pak, dari subuh. Kita prepare dulu, ketemuan dulu sama teman-teman yang lain. Setelah udah berangkat sampai sana, kita naik ojek terus menuju ke situ bang, gitu. Nah Bang Rian percaya nggak kalau arwah itu atau arwah si bapak datang buat memastikan tempat itu nggak diganggu atau sekedar nunjukin arah aja? Kalau saya sih percaya dia sih hanya menjaga dan nunjukin arah. Hanya menjaga ya. Biar tatanan di sana tuh lebih tertata lah. Nah tapi Bang Rian selama pengerjaan graffiti itu, mural di sana. Pas mural itu
ngalamin gak sih gangguan-gangguan kecil atau hal-hal aneh selain Bapak tadi? Kalau gangguan kecil ada sih Bang di sana. Ya lempar batu, Ada. kerikil gitu Bang. Itu siang atau malam? Malam Bang. Nggak ada Kita orang kan dong pakai harusnya. lampu tembak Bang. Iya, harusnya nggak ada orang dong malam-malam. Harusnya nggak ada orang karena kalau pekerja proyek itu cuma sampai sore kan Bang. Iya, bener-bener. Di malam itu cuma kita Bang bertiga. Dan emang bener-bener ngerasain hal aneh ya di Iya. sana ya. Nah, setelah kejadian itu ada mimpi atau firasat lain nggak tuh soal Bapak yang tadi? Nah, sampai ke bawah Bang. Kalau si Bapak ini sampai ke bawah pulang. Ke mimpi? Mimpi Bang. Apa mimpinya? Mimpinya itu dia minta ke situ lagi saya disuruh ke situ lagi Untuk nyelesain gambar di sana Bang. karena belum selesai. bukan belum selesai. Di sana kan gambarnya temboknya banyak Bang. Dan si yang ngundang saya ini mintanya cuma 3 titik doang. Oke. Nah mungkin dia minta saya datang lagi ke sana itu buat digambarin lagi atau dicatin lagi. Untuk minta dicat lagi ya. Dari situ saya nggak mau lah Bang. Karena kok sampai ke bawah mimpi gitu. Karena memang sosoknya gimana ya Bang? Ya Bang ya. Sangat ngeri juga sih walaupun dia pakai masker tapi sosoknya masih kebayang-bayang. Oke. Kalau dikasih 2 pilihan, Bang Rian mau ngelukis nenek-nenek yang tadi Aduh. atau si Bapak security? Mending bapak-bapak deh Bang gitu, jangan nenek-nenek. Mending Kalau Bapak-bapak security nenek-nenek, ya. Waduh, itu sangat serem banget Bang. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu cerita dari narasumber kita nih, Bang Rian, sang seniman jalanan. Iya. Luar biasa. Karena cerita beliau nih sedikit mengingatkan gue ketika gue sering eksplorasi ketika malam hari. Dan itu juga menjadi salah satu bukti yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Betul. Dan kita yang sekedar ingin berkarya bisa jadi mengganggu hal-hal yang tidak kita bisa lihat. Betul. Semua balik lagi ke teman-teman, kalian bisa simpulin sendiri cerita Bang Rian seperti apa. Dan jangan lupa juga nih teman-teman, gue minta bantuan kalian tentuin pilihan antara 2. Lukisan mana yang bakal gue beli? Antara nenek-nenek atau sang security tadi. Si bapak-bapak. Kalau gue pengennya nenek-nenek. Aduh, serem Bang. Kita udah deal tadi. Oke, siapa? Buat teman-teman komen, jangan lupa ya. Kita bakal beli karyanya Bang Rian yang mana. Buat teman-teman juga kalau mau beli atau mau dilukis wajahnya seperti ini sama Bang Rian boleh banget nanti Siap. bisa WA atau DM ya. Instagramnya apa namanya? Instagramnya di @design.abdularianto.se. Oke. Nah, buat teman-teman juga boleh komen juga di kolom komentar menurut kalian sosok nenek-nenek tadi dan juga security yang tadi beneran nyata atau sekedar halusinasi dari Bang Rian. Halusinasi. By the way, kalau kalian punya pengalaman horor atau lebih horor lagi dan lebih mistis dari pengalaman Bang Rian atau narasumber-narasumber sebelumnya, kalian boleh seperti biasa komen di kolom komentar, boleh juga DM di Instagram, ataupun kalian message ke email gue. Di sini ada. Karena cerita kalian yang menurut gue paling serem atau paling horor akan gue pilih dan akan gue undang kalian datang ke studio ini atau ke Omah Bang Breo untuk menceritakan pengalaman kalian seperti apa. By the way, Bang Rian, thank you banget sudah mampir Sama-sama Bang Breo. Omah Bang Breo. Jangan Sama-sama. kapok. Siap. Semoga Bang bisa datang lagi ke sini untuk kasih lukisan. Siap. Buat teman-teman juga jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga di like, komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. Thank you Bang Rian. Siap, sama-sama Bang. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani. Raos pisan.